Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan di pengajian kita di halaman 9 pada jilid yang kedua. Kita memasuki kepada fasal berikutnya, bagian daripada yaitu adab makan, seputar makan, dengan beserta dengan adab-adab bagi seorang yang salik, yaitu betul-betul ingin menjalani jalan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu fi adabi taqdimit. Al-faslul khamisu fi adabi taqdimit ta'ami ilal ikhwani zairina. Al-faslul khamisu fi adabi taqdimit ta'ami ilal ikhwani zairina. Bermula pasal yang kelima. Kita sudah memasuki daripada pasal yang kelima. Pasal kelima bagian daripada bab yang pertama. Apa pasal yang kelima itu? Pada menyatakan adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang datang ziarah kepadanya.
Adab yang kelima pada menyatakan adab mendatangkan makanan kepada segala saudara yang datang ziarah kepadanya. Artinya adab kelima ini akan menjelaskan yaitu ketika dirinya didatangi oleh daripada saudaranya, kemudian dia mendatangkan makanan itu. Nah, ketika dia mendatangkan makanan kepada saudaranya, maka nanti akan dijelaskan bagaimana adab-adab. Maknanya yaitu bisa jadi menjamu makanan yang disuguhkan kepada mereka itu bagaimana adabnya. Maka akan dijelaskan nanti ke depan. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau berkata, wa'lam anna taqdimat ta'ami ilal ikhwani lahu fadlun kathir. Beliau berkata, Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, kata beliau apa? Ini bagi orang yang betul-betul ingin mencari pahala semampunya, dia akan mengamalkan ini nih, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berkata apa? Artinya ketahui olehmu bahwa mendatangkan makanan kepada saudara itu baginya kelebihan yang amat banyak. Kata Imam Al-Ghazali, beliau berkata, wa'lam, ketahuilah olehmu. Berarti perhatikan ini ya, pelajarin ini, dalamin itu. Anna taqdimat ta'at ilal ikhwan fadilun kathir. Bahwa sesungguhnya saudara datang, saudara-saudara kita, siapa saja, saudara itu maksudnya saudara muslim, tetangga, atau siapa saja, kawan, bahwasannya mereka itu apabila datang ke rumah kita, kemudian kita suguhkan makanan, maka itu banyak sekali kelebihan, amat banyak kelebihan-kelebihan bila kita datangkan makanan kepada mereka. Makanan yang mengenyangkan, yang jelas makanan, lebih-lebih lagi makanan yang mengenyangkan, bahwasannya itu memiliki kelebihan yang amat banyak. Apa keutamaan, apa kelebihan, ya, jangan sampai ya gitu. Bagi orang yang betul-betul meraih akhirat ya, pahala akhirat, jangan sampai mereka itu menurut daripada kalangan mereka, jangan sampai mereka itu ketika saudaranya datang ke rumah sehingga saudaranya tidak mendapatkan makanan apapun. Setidaknya mereka mendapatkan makanan, datang ke rumah kita. Bagi orang yang salik ini merasa rugi bila tidak memberikan makanan kepada orang yang datang kepada rumahnya. Rugi, sangat rugi, karena itu banyak faedahnya, banyak pahalanya. Itulah yang dijalankan oleh para ulama salafus saleh, para ulama-ulama sufi yang ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin tahu apa-apa saja kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan ketika saudara kita, siapapun orangnya itu. Ya, siapapun orangnya itu. Maka kita akan mendapatkan daripada pahala, keutamaan. Baik. Kita ambil rujukan yang pertama, yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daripada keutamaan menyuguhkan makanan di rumah kita ketika saudara-saudara, kawan-kawan, siapa saja pun, jamaah pengajian dan saudara-saudara kita yang datang ke rumah. Baik. Apa saja itu? Di antaranya setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada kelebihan itu kata Nabi, idza ja'akumuz zairu
fa'akrimuhu. Artinya, apabila datang akan kamu orang yang ziarah kepada kamu, maka muliakan oleh kamu akan dia. Itu satu kelebihan. Bila datang mereka ke rumahmu, muliakan mereka. Itu pahalanya sangat luar biasa. Di antaranya orang yang memuliakan, maka dia tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Man kana yu'minuna billahi falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman, ada beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu-tamumu. Nah, itu satu. Muliakanlah mereka ketika mereka datang ke rumahmu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man at'ama akhahu hatta yashba'ahu wa saqahu hatta yarwiyahu bu'dahu Allah minan nar. Yasa'u khanda bisa'in khandadikin ma baina kullu khandaqaini musiratan 500 amin. Man at'ama akhahu hatta yashba'ahu wa saqahu hatta yarwiyahu bu'dahu Allahu minan nari bisa'in khanadiqin ma baina kulli khanadiqaini musiratun 500 amin. Perhatikan hadis Nabi, kelebihan menyuguhkan makanan di rumah kita saat ada orang datang. Apa kata Nabi? Barang siapa memberi makan akan saudaranya hingga mengenyangkan ia akan dia, sampai mereka kenyang, keluar dari rumah kita tuh merasa kenyang dia. Walaupun sedikit menurutnya kita lihat, tapi dia kenyang. Barang siapa memberi makan akan saudaranya hingga mengenyangkan ia akan dia, dan memberi minum ia akan saudaranya hingga memuaskan akan dahaganya, hilang hausnya, niscaya menjauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Allah jauhkan itu. Jadi jangan dipikir kita itu bahwasannya, wah ini makan-makan aja di rumah, saya datang ke sana makan, datang ke sana makan. Bukan. Tujuan ini mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Karena memberi makan dan memberi minum kepada mereka yang datang ke rumah kita, Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Dijauhkan oleh Allah api neraka daripada orang yang menyuguhkan itu tuh. Dan mereka bisa kenyang. Terus dengan apa ditujukan? Dengan 7 dinding daripada parit. 7 dinding. Dirinya seorang ini, misalnya orang yang memberikan makan itu, tuan rumah lah, ini tuan rumah. Dengan daripada neraka, ini neraka. Dirinya dengan neraka. Terhijab, terdinding dengan 7 parit. 1 parit, 2 parit, 3 parit, 4 parit, 5 parit, 6 parit, 7 parit. Parit-parit ini berbahasa Arab khandaq. Makanya ada namanya waktu itu masa Nabi perang apa namanya? Perang Khandaq. Mengapa disebut perang Khandaq? Perang Khandaq itu mempunyai siasat,
membuat parit-parit ketika mengalahkan orang kafir Quraisy. Ini idenya adalah ide sahabat yang dari yaitu Yaman. Sahabat dari sana, dari luar Arab lah. Dia buatkan idenya yaitu memerangi dengan khandak. Mereka bersembunyi di parit-parit, dibuat parit-parit sehingga enak berperang. Maka disinilah artinya bahasa Arabnya paritnya. Dirinya dan neraka yaitu didindingi dengan parit-parit. Itu 7 parit. Nah, bagaimana dengan jarak parit 1 ke 1, kedua, ketiga, keempat? Ada jaraknya tuh, ada jaraknya. Sedangkan dia saja terdinding dengan 7 parit, dan 7 parit ini yaitu terdindingin, terapakan lagi jaraknya. Jaraknya ini lagi ada jaraknya. Bagaimana jaraknya? Lihat kata Nabi. Antara tiap-tiap 2 parit itu perjalanan 500 tahun. Di antara tiap-tiap 2 parit itu perjalanan 500 tahun. Berarti kan jauh itu. Hanya memberikan makan, mengenyangkan dan menghilangkan dahaga kepada orang yang datang ke rumah kita. Makanya ketika seorang itu datang ke rumah kita, yang paham untuk mengambil pahala ini, jangan sampai mereka itu keluar dari rumah kita tidak mendapatkan makanan apa saja. Kalau dapat mengenyangkan, menurut tradisi daerah. Kalau di Arab kurma saja udah kenyang. Kalau kita kurma tak kenyang-kenyang. Itu bedanya. Nah, menurut adatnya itu makan nasi atau makanan yang mengenyangkan itu. Jadi ketika mereka itu kenyang rasanya, maka Allah jauhkan dirinya daripada api neraka dan didindingin oleh daripada 7 parit. Ya, didindingin daripada yaitu luasnya bisa bain daripada 7 parit itu. Nah, ya. Dah. Dari dinding ini 1 parit 500 tahun, 1 parit 500 tahun, 1 parit 500 tahun. 500 tahun jaraknya itu jauh. Hanya memberikan yaitu makanan saja. Ini luar biasa. Luar biasa. Sempat ditanya Nabi, ayyul a'malu ya Rasulullah. Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka kata Nabi, suqiyal ma'. Memberikan minum kepada saudaramu. Nah, memberikan minum itu adalah amalan yang terbaik. Ma'as surur, sampai mereka bahagia. Dengan memberikan minum saja itu sudah mendapatkan pahala yang tinggi, apalagi mengenyangkan. Apalagi dijadikan itu pahala untuk mayit. Wah, itu lagi. Terbebaslah mayit itu daripada api neraka. Maka itulah yang kita lakukan, ditradisikan oleh ulama-ulama pada ketika yaitu meninggal, memberikan makanan saudara-saudara kita, niatnya untuk pahala untuk si mayit. Karena makan itu amalan yang terbaik itu. Amalan yang terbaik. Luar biasa nih. Sampai-sampai sedekah amalan makanan itu bisa memberatkan amalannya. Timbangan. Pernah saya sampaikan di sini, ada seorang orang yang soleh, itu taat sampai nggak keluar, nggak pernah keluar. Selama 60 tahun beribadah, tak keluar. Dia bermulazamah, bertawajuh dengan ibadah. Pada saat itu tersiratlah dalam hatinya ingin keluar. Jadi turun gunung boleh dibilangkan. Jadi dia keluar bergaul. Sehingga lama kelamaan bergaul, yaitu terjadilah maksiat. Terjadi maksiat. Ya, maksiat itu mungkin karena godaan dari wanita. Yang godaan itu yang pertama dari godaan wanita, kemudian minum khamar. Nah, lama kelamaan setelah melakukan menyesal dia, sangat menyesal itu. Terus ketika dia rasa menyesal, dia mau pergi hijrah ke tempat negeri
ingin bertaubat kepada Allah. Karena di tempat itu maksiat dirinya teringat lagi nanti. Maka dia pindah ke negeri lain. Nah, saat itu ketika dia ingin bertaubat, maka dia hanya bawa bekal makanan sedikit, hanya 2 potong roti. 2 potong roti yang dia pegang bekalan dalam perjalanan untuk hijrah, bertaubat kepada Allah. Nah, saat itu apa dia ketika itu jatuh sakit karena capek, mungkin letih perjalanan itu, dia jatuh sakit. Dan kemudian yaitu saat dia jatuh sakit, dia bertahan. Nah, begitu dia bertahan, ada orang yang membutuhkan makanan, yang sangat membutuhkan makanan. Sementara ini bekalnya, maka saat itu diberikannya lah makanan yang dia punya bekalan diberikan. Nah, ketika dia beri, dia tinggal 1 potong. Dia punya 2 potong, tinggal 1 potong untuk bekalnya. Nah, dia berjalan dan tidak mampu, di situ dia meninggal. Orang soleh tadi itu, orang taat tadi itu. Nah, saat dia meninggal, maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab untuk merebut daripada rohnya. Kata malaikat rahmat, ini milikku. Tidak, ini milikku, kata malaikat azab. Mengapa? Karena dia dalam keadaan bermaksiat. Tidak, dia ini orang taat. Diambil. Ternyata begini saja. Ada yang mengadili antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Itu diadilkanlah. Begitu diadilkannya, maka dilihat, ditimbang amalannya selama 60 tahun. Ditimbang amalan sama 60 tahun. Begitu ditimbang 60 tahun, yaitu berat dosanya. Dosanya berat. 60 tahun beramal, tapi ketika dia itu ditimbang, yaitu berat dosanya. Jadi dosa yang lebih berat, dosa yang berat. Nah, betul kan, ini punya saya, kata malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, tunggu dulu. Ya, ada apa dia? Dikatakan tunggu dulu. Tadi sebelum meninggal, dia ada bersedekah tadi. Ada memberi makan. Ayo kita timbang yang itu. Ditimbanglah. Begitu ditimbang, itu amalannya 1 potong tuh, ya, ditimbangnya, langsung yang amalannya tadi tuh, akhirnya itu menjadi berat. Hanya 1 potong. Nah, sedekah itu dapat melebihi amalan selama 60 tahun. Ibadah, solat tapi tak bersedekah, sama juga. Jadi hanya 1 potong dapat memberatkan daripada amalannya itu. Amalan ini berat jadi. Diletakkanlah 1 potong roti itu. Letakkan lagi amalan. Begitu dia berat. Berat. Berarti ini amalannya. Berarti milikku. Milik malaikat rahmat. Jadi oleh karena itu Pak, mensedekahkan itu, makanan mengenyangkan, itu dapat menjauhkan seorang itu daripada api neraka dan memberatkan amal timbangannya. Maka itulah yang dilakukan para habib-habib, para ulama-ulama salaf. Mereka itu memberikan makan dalam majelis, apalagi makan aja. Jadi jangan dipikir kok makan-makan, tidak. Itu yang akan bisa menyelamatkan kita. 1 butir nasi itu, 1 butir daripada nasi itu adalah istana nanti di surga, diberikan kepada orang-orang. Lebih lagi ada anak yatim, lebih lagi ada orang ahli ilmu, lebih lagi ada orang soleh yang ikut makan di rumah kita. Masya Allah. Itulah, jangan pernah kita berhitungan. Bersedekah Bapak 20 juta, bersedekah 10 juta, tapi bisa mengalahkan yaitu 1 butir nasi ketika memberikan, mengenyangkan orang yang dalam keadaan lapar. Bahagia dia, karena bahagia. Apalagi orang yang soleh diberi makan ketika dia kenyang, sehat, dibawanya ibadah, dibaca Quran, bawanya tubuhnya ini mengajar, maka pahala kita mengalir kepada mereka itu.
kepada orang yang memberikan sedekah dan minuman itu tadi. Baik, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memberi makan menyukupkan, dia mendapatkan yaitu jauh dari api neraka. Perjalanan 7 parit itu 500 tahun. Yang kedua, kelebihan memberi makan. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna fil jannati gharfa yara batinaha min zahiriha wa zahiruha min batiniha hiya limanil an fil kalami wa at'amu ta'ami wa shalla bil laili wan nasu niyamu. Artinya bahwasannya ada di dalam syurga itu beberapa mahligai mahkota ya. Padahal dilihat akan di dalamnya itu daripada luarnya. Itu baru luarnya saja, tengok mahkota itu. Dan luarnya pada dalamnya itu. Dan luarnya daripada dalamnya, yaitu bagi seorang melembutkan perkataan. Dan yang memberi makan akan orang. Dan sembahyang ia di dalam malam dan adalah manusia itu tidur. Berarti memberi makan ada disebutkan di situ. Dia akan mendapatkan mahkota juga. Dia akan mendapatkan mahkota di dalam surga, yaitu di luarnya saja udah nampak, apalagi bagian dalamnya. Bagi orang yang sholat, bagi orang yang memberi makan, dan bagi orang yang berkata lembut itu tadi. Sikit lagi. Kelebihan yang lagi. Dan setengah daripadanya keutamaan menyuguhkan makanan. Riwayat daripada setengah ulama Khurasan. Bahwa adalah ia mendatangkan akan makanan yang amat banyak kepada saudaranya yang dijamunya itu. Sekira-kira tiada kuasa mereka itu menghabiskan akan sekaliannya itu. Ya, ada lagi kelebihannya Pak. Ketika menyuguhkan terjadi ini riwayatnya di Khurasan. Di Khurasan itu ketika mereka datang rumahnya, di Khurasan itu mereka menyuguhkan makanan itu tidak menyuguhkan makanan itu enggak kepala tanggung itu. Mereka suguhkan makanan yang sangat banyak, kemudian dijamunya saudara-saudaranya, kawan-kawannya, orang-orang yang datang di rumahnya, sampai-sampai mereka itu kesulitan untuk menghabiskan makanan, saking banyaknya. Itu di Khurasan itu. Mungkin karena mereka sudah memahamkan fadilah ini, jadi diberikan makanan kepada mereka yang datang sampai-sampai kewalahan untuk menghabiskan makanan tuan rumah. Disebut habisin deh, tak apa-apa, habiskan. Habiskan. Sampai kewalahan mereka, diletak lagi, datang lagi, diletak lagi, datang lagi. Karena ada kelebihan mungkin ya, kelebihan menjamu, kelebihan durasi umur tu lagi. Padahal ia berkata, sambil berkata tu. Dan saat itu dia menyuguhkan, dia berkata, apa katanya? Balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal ikhwana idza rafa'u aydihim 'anit ta'ami lam yuhasib man akala fadl dhalika at-ta'amu fa inni uhibbu an astaktharu mimma aqaddamahu ilaikum na'kulu ana wa ahli min fadli dhalika. Sambil berkata itu tuh, apa katanya? Telah datang akan daku hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan itu, Bu. Dia ucapkan itu, Bu ya. Dia ucapkan, Pak ya. Ketika dia menyuguhkan makanan, diletakkan makanan kepada mereka-mereka yang datang, dia sambil berkata itu. Sambil berkata, Bapak, Ibu-ibu,
kata Nabi, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sambil menyuguhkan, dia sambil mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata bahwasannya Nabi bersabda bahwa segala saudara kamu apabila mengangkatkan mereka itu akan segala tangan mereka itu daripada memakan makanan, niscaya tidak hisap akan orang yang memakan akan sisa yang lebih daripada makanan itu. Tiada hisap akan orang yang memakan akan sisa yang lebih daripada makan itu. Maka bahwasannya terlebih kasih aku banyakkan daripada makanan yang aku datangkan kepada kamu, supaya aku memakan dan ahliku akan sisa lebih daripada makanan itu. Ya. Ini disebutkan oleh daripada makanan yang berlebih. Ya. Seorang yang makan, ketika dia mengangkat makanannya itu, maka dia tidak dihisap, tidak dihitung. Hanya satu suap diangkat, tidak dihisap. Satu suap dihisap, tidak dihisap. Maka ketinggalanlah banyak itu makanan-makanan yang disuguhkan itu berlebih, maka tidak akan mendapatkan daripada hisapan itu. Hisap, dihitung amalan-amalannya. Tidak, durasinya itu tadi disebutkan. Tidak dihisap amalan-amalan bagi orang. Setiap angkatan satu suap makan, satu suap makan, satu suap makan. Dan ini yang diamalkan oleh ulama Khurasan saat mereka itu menjamu saudara-saudaranya. Mereka satu lagi kata Hasan Al-Basri, ya. Dan kata Hasan Al-Basri rahimallahu taala, kullu nafaqatin yanfaqahuha ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa min dunihim yuhasibu alaihi al-abdu illa nafaqatur rajulu ala ikhwanihi fit ta'am. Kata Hasan Al-Basri, bermula tiap-tiap belanja yang membelanjakan akan dia oleh seorang laki-laki atas dirinya dan atas ahlinya dan yang lain daripada mereka itu, ya. Dia mendapatkan nafkah, Pak. Dia mencari nafkah. Nafkah, kemudian nafkahnya ini diberikan istrinya. Kemudian nafkahnya ini diberikan daripada anaknya. Kemudian nafkahnya ini diberikan selain daripada mereka. Bisa jadi tamu, bisa jadi saudara, bisa jadi siapa. Nafkahnya diberikan kepada mereka. Apakah kata Nabi? Yaitu dihisap pada hari kiamat atas hamba Allah. Melainkan membelanjakan oleh seorang laki-laki atas saudaranya daripada memberi makan akan mereka itu. Maka yaitu tidak dihisap pada hari kiamat. Paham ni? Ya. Dia punya uang belanja, bapak cari nafkah, kemudian berikan istri, anak dan saudara. Tiga-tiga ini kemudian diberi makan, istri diberi makan, anak diberi makan, saudara-saudara diberi makan. Ini ketiga-tiga ini tidak dihisap amalnya. Kata Hasan Al-Basri, tidak dihisap. Selainnya itu dihisap amalan mereka, dihitung, ditanyakan. Tapi ini tidak ditanyakan, dihisap daripada amalan mereka itu. Nah, tiga inilah mereka yang pada hari kiamat tidak ditanya, tidak mendapatkan daripada hisapan, hitungan beratnya itu lewat dia, Pak. Ketika ini alam barzakh, persiapan, kemudian mizan, kemudian menuju ke surga, ada hisap namanya. Nah, ketika dihisap, orang-orang dihisap, berhenti dulu, jangan masuk surga, berhenti. Tapi ada orang hanya memberi makan, istri diberi makan, anak diberi makan, dan orang lain makan. Kata malaikat dilihat, oh ini amalanmu baru diberi makan saja kerjaan kamu nih waktu di dunia. Nah sekarang masuk surga, lewat. Jadi jarak di sini disuruh lewat. Jadi tidak dihisap pada hari kiamat. Ini yang berkata ini bukan seorangnya orang biasa. Beliau adalah ulama tabi'in. Dari kalangan tabi'in, maksudnya kalangan tabi'in adalah Hasan
Al-Basri rahimahullahu taala, yang dekat kepada Allah. Baik, itu aja. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang menyuguhkan makanan kepada saudaranya ini. Luar biasa kajian ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Jangan pernah putus-putus untuk memberikan sedekah makanan-makanan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang kita, walaupun cuma satu, nggak mesti banyak, satu saja, satu orang itu dapat bisa menggugurkan daripada dosa kita dan membebaskan kita daripada api neraka. Jadi bukan karena kemauan saya kalau kita makan, ayo kita makan, tidak, mengamalkan amalan yang diamalkan oleh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini. Jadi sedikit demi sedikit, mampu kita hanya memberi makan satu, ajak satu. Mampu kita hanya bersedekah yang ini, berikan. Itu yang bisa memberatkan nanti mizan timbangan kita di hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita rezeki untuk memberikan makanan kepada saudara-saudara kita, orang yang taat, orang yang soleh, orang yang menuntut ilmu, itu yang diberikan, dan saudara-saudara kita. InsyaAllah kita doakan terus baik kita diluaskan rezeki oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.